Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dan yang saya hormati seluruh yang hadir di sini, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat semua yang saya hormati. Saya berdiri di sini tidak atas nama pribadi. Kalau saya pribadi mungkin tidak layak berdiri di sini. Saya berdiri di sini karena mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Yahya Khodul Istaghfar. Dan saya atas nama PBNU mengucapkan selamat atas kegiatan yang diselenggarakan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat baik karena kegiatan ini sesuai atau nyambung dengan kegiatan utama atau program prioritas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini, yaitu kaderisasi. Jadi salah satu program prioritas PBNU sekarang ini, di antara berbagai program-program yang banyak, salah satu prioritas kita adalah kaderisasi. Karena itu saya senang sekali jika seluruh organ-organ NU, lembaga-lembaga NU, badan-badan otonom NU terutama juga melakukan kegiatan kaderisasi. Kaderisasi itu memang kegiatan yang sifatnya silent, diam, tidak kelihatan di permukaan, tetapi kita tahu jalannya suatu pergerakan dan gerakan itu tidak bisa kalau tidak ada kaderisasi. Oleh karena itu saya senang sekali menjadikan kaderisasi ini sebagai salah satu program pokoknya. Saya mendorong sekali dan jika dibutuhkan saya siap membantu, karena memang saya suka dengan kegiatan kaderisasi ini, dan saya juga terlibat di dalam kaderisasi di PBNU, terutama di tingkat menengah yaitu PMKNU. Dan ini saya senang sekali, semoga nanti bisa bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabat, keistimewaan bahasa kita adalah kita tidak mengenal gender, dan itu membantu sekali. Jadi kita beruntung tidak mempunyai gender di dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Inggris, terutama di kalangan para aktivis feminis di barat, ada perdebatan. Kenapa Tuhan disebut he? Kenapa tidak she? Apakah Tuhan itu laki-laki? Tumpul seperti itu perdebatan itu. Dalam bahasa Arab ada huwa, ada hiya, ada feminin, ada maskulin. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Oleh karena itu saya tidak suka kalau ada orang-orang mengada-adakan gender dalam bahasa Indonesia. Itu bid'ah itu. Itu bid'ah. Nggak ada. Makanya wartawan, wartawati ngapain? Ngapain juga? Nggak ada gender dalam bahasa kita kok. Ada sahabat-sahabati, mahasiswa, mahasiswi. Itu ya, walaupun saya kenal baik dan cukup akrab, Pak Dahlan Iskan itu juga bikin itu apa gara-gara ya. Jadi dia
membuat inisiatif untuk menandai kata-kata tertentu yang menunjukkan perempuan dengan akhiran i, ya. Jadi saya nggak contohnya, pokoknya dia bikin begitu. Menurut saya nggak boleh itu, atau nggak usah. Keistimewaan bahasa Indonesia adalah karena kita tidak punya gender, dan itu bagus sekali, egaliter, ya. Karena ada bahasa-bahasa yang justru mengalami kesulitan karena adanya gender. Lah kita sudah tidak ada gender kok malah mau mengenderkan itu bagi saya keliru itu, ya. Jadi nggak usah ada sahabati, nggak ada wardawati, nggak ada nggak usah, ya. Wartawan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sahabat berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ya. Itu salah satu keistimewaan bahasa kita, beda dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa-bahasa Semitik, bahasa-bahasa Anglo-Saxon. Itu saya senang sekali. Saudara-saudara, ruang atau konsep tentang ruang itu penting sekali di dalam suatu masyarakat, ya, di dalam himpunan manusia atau kolektivitas sosial. Itu ruang itu penting. Ketika di dalam masyarakat ruang itu lebar, maka akan tersedia bagi anggota-anggota atau manusia-manusia yang tinggal di ruang itu untuk melakukan realisasi diri, menyatakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya secara terbuka. Karena itu semakin lebar ruang dalam masyarakat, semakin sehat. Semakin sempit ruang yang ada di dalam masyarakat, semakin tidak sehat. Karena itu salah satu ciri khas ruang kita, terutama ruang sosial politik Indonesia pasca reformasi, adalah lebarnya atau makin lebarnya ruang sosial. Dulu saya ini masih menangi menjadi aktivis PMII pada saat Orde Baru. Saya masih menangi, ya. Dulu sama Cak Imin, saya dulu tim sesnya Cak Imin dulu itu. Dia jadi ketua PMII itu antara lain karena saya. Nah, waktu saya menjadi aktivis PMII di era Orde Baru itu sulit sekali. Anak-anak PMII, anak-anak NU, mahasiswa NU yang bergabung di dalam PMII dulu itu tidak pernah bisa bermimpi menjadi kepala daerah. Itu tidak ada itu. Tidak bisa mereka bermimpi menjadi anggota DPR, itu susah sekali. Jadi jangankan jadi anggota, jadi camat saja itu loh, itu belum tentu bisa. Masuk di dalam birokrasi susah sekali. Paling ada ruang sedikit di Kementerian Agama. Itu sedikit sekali. Nah sekarang saudara-saudara, ruang itu makin lebar sekarang. Sekarang ini mimpinya kader-kader NU itu bisa setinggi-tingginya. Bahkan kita ini sekarang bermimpi jadi presiden, itu bisa. Dulu tidak mungkin, jangankan presiden, jadi camat itu susah. Karena dulu menjadi lurah dan camat itu harus minimal punya dekengan dari Golkar atau militer. Itu dulu begitu. Camat itu kalau tidak punya latar belakang militer, susah diduduki jabatan itu. Sekarang ini ruang sosial makin lebar sekali, dan saya senang. Dulu kader NU menjadi rektor itu jarang sekali, jarang dan susah, dan mimpi pun tidak berani, karena memang mustahil sekali.
Nah, kita mensyukuri perkembangan sosial politik dan budaya di Indonesia sekarang ini karena ruang ini makin lebar sekali. Saya senang sekali melihat anak-anak atau kader-kader NU ini. Sekarang ini kita punya kader-kader NU yang menyebar di mana-mana, di birokrasi, di pemerintahan, di dunia profesional, di sektor. Kalau di sektor masyarakat sudah dari dulu kita, itu ruang kita memang. Sektor masyarakat itu ruang kita dulu karena memang ya hanya itu saja yang tersedia, nggak ada yang lain. Terpaksa kita ya menggerombol di ruang namanya ruang sosial ini. Nah, sekarang ruangnya ini makin terbuka, makin melebar, makin mengembang dan membuka peluang-peluang yang begitu banyak bagi kader-kader NU ini. Kita syukuri ini. Kita syukuri ini. Sekarang bahkan kader NU bisa menjadi ketua partai, mendirikan partai politik, menjadi ketua partai, menjadi anggota DPR pusat, daerah, 1, 2, menyebar kemana-mana. Ini Masya Allah, saya sendiri sebagai saksi zaman ya, melihat era Orde Baru dan era sekarang ini, ada transisi yang luar biasa, terjadi perubahan yang dahsyat sekali. Ini perlu kita syukuri. Nah, hanya saja tetap saja ruang kita ini sebetulnya masih belum ideal, terutama ruang yang bisa dimasuki dan dinikmati oleh kader-kader NU ini, karena seluas-luasnya ruang yang sekarang tersedia, tetap saja ruang ini masih terbatas. Kalau dibandingkan dengan kader-kader di luar NU, manuver atau pergerakan kader-kader NU di dalam ruang-ruang sosial ini masih belum terlalu luas sebetulnya. Di sektor birokrasi misalnya, kalau kita lihat itu ruangnya meskipun sudah mulai bertambah lebar, tetapi masih terbatas. Sekarang ini ruang bagi kader NU itu paling banyak, paling jauh hanya di Kemenak. Ya. Di luar Kemenak, di luar Kementerian Kemenak itu ruangnya masih terbatas. Ya. Nah, ini harus diperjuangkan terus. Ruang ini tidak gratis. Ruang ini harus diperjuangkan dan direbut. Anda nggak bisa menunggu orang lain datang memberikan ruang itu secara cuma-cuma, nggak bisa. Ruang ini harus direbut oleh teman-teman ini. Makanya bagi saya salah satu tantangan penting bagi warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekarang ini adalah merebut ruang-ruang sosial, baik di sektor ruang sosial, karena ruang sosial pun sekarang ini macam-macam dan kita harus masuk ke semua ruang ini, atau ruang pemerintahan dan birokrasi, dan ini ruang yang juga penting, ruang profesional, ruang korporasi, ruang profesi-profesi yang begitu beragam termasuk advokat misalnya. Saya berharap pada suatu saat ada lawyer atau advokat NU yang reputasinya bisa seperti orang-orang lain, bisa seperti orang seperti Adnan Buyung Nasution, seperti Todung Mulya Lubis, seperti Nono Anwar Makarim, seperti Hotma Paris dan seterusnya. Ya, harus begitu. Jadi menurut saya ruang-ruang ini harus diperlebar, dan ruang-ruang ini tidak bisa direbut kalau kader kita ini tidak mempunyai mutu yang baik. Oleh karena itu kembali kepada tema tadi itu, yaitu kaderisasi. Ini bagi saya penting. Jadi saya mendukung program kaderisasi ini, dan saya kepingin juga warga itu memiliki visi geopolitik yang baik.
Saya nggak bisa, saya kepingin sedikit saja, saya ingin ngomong soal geopolitik ini. Saudara-saudara, sekarang ini salah satu tantangan penting yang dihadapi Indonesia di dalam level global geopolitik ini adalah kita perlu menanamkan kesadaran kepada bangsa Indonesia, termasuk warga NU, tentang pentingnya visi national interest, yaitu kepentingan nasional. Kita ini punya di NU punya suatu kita di NU itu punya visi yang disebut dengan trilogi persaudaraan, yaitu persaudaraan keislaman, keimanan, ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan kebangsaan, watoniyah, ukhuwah watoniyah, dan ada persaudaraan basyariyah, yaitu kemanusiaan. Saudara-saudara, ya kita semua warga NU ini beruntung karena kita ini mendalami betul, menjiwai pentingnya ajaran tentang nasionalisme, pentingnya ajaran tentang kebangsaan. Nah, saudara-saudara, dimensi kebangsaan atau dalam bahasa geopolitik national interest atau kepentingan nasional, national alertness atau kewaspadaan nasional itu penting sekali. Karena sekarang ini ancaman terhadap eksistensi suatu negara nasional itu real. Jadi kita harus punya kesadaran tentang national interest. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, sering menggunakan istilah beliau itu bagus sekali. Beliau mengatakan istilahnya adalah survival of nation. Survival of nation, yaitu apa survival itu? Ketahanan atau apa namanya? Ya, ketahanan, ya, daya tahan sebuah bangsa. Jadi bangsa itu penting sekali, karena sekarang ini ada visi-visi, baik visi itu yang bersifat global ataupun visi yang sektarian yang mengancam national interest. Nah, ini kita harus sadar apa bentuk-bentuk ancaman pada level global, karena sekarang ini ada suatu pikiran-pikiran dan agenda-agenda yang sifatnya global. Ya, bagus, agenda global itu penting, tapi kadang-kadang ada agenda global yang bertabrakan dengan agenda nasional. Kalau kita berhadapan dengan situasi di mana kepentingan nasional kita bertabrakan dengan agenda global, mana yang harus kita pilih? Kalau saya sebagai seorang muslim dan warga NU, saya memilih kepentingan nasional. Kepentingan global penting, tetapi kepentingan nasional juga penting dan lebih penting. Ancaman yang lain adalah ancaman yang datang dari dalam, ancaman-ancaman yang sifatnya sektarian, ya, yaitu ancaman yang berasal dari identitas-identitas sempit, yang berasal dari identitas-identitas kultural yang sifatnya terbatas, sempit, kesukuan misalnya, atau identitas keagamaan tetapi yang dipersempit sehingga bisa mengancam kepentingan nasional. Nah, saya kepingin kita ini punya kesadaran tentang pentingnya kepentingan nasional, karena kepentingan nasional itulah kepentingan yang sebetulnya menjadi kepentingan kita bersama. Terima kasih. Semoga kegiatan ini berlangsung lancar, berkah dan membawa maslahat. Dan sekian, mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.